Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak orang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu agar jalan kami sepanjang hari ini dituntun oleh Tuhan dan firman-Mu, dan kami tidak salah melangkah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang mulai dari yang pertama. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama, judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita ini harus menyatakan hidup kita sebagai anak-anak terang. Bagi siapa? Bagi semua orang. Tentunya kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Caranya bagaimana? Kita hidup menjadi anak-anak terang. Bagaimana hidup menjadi anak-anak terang? Dikatakan di sana, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih, saudara. Kita disuruh hidup menjadi penurut-penurut kepada Tuhan. Seperti anak-anak yang kekasih. Kenapa kita dikatakan seperti anak-anak? Ya, Bapak Ibu, anak-anak itu masih murni. Anak-anak itu tulus. Anak-anak itu belum mengenal yang jahat. Dan di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak yang kekasih itu adalah anak-anak yang disayang. Artinya, kalau kita punya anak, kita pasti sayang anak kita. Dan tentunya kepada anak-anak yang menurut, anak-anak yang manis, kita terlebih mengasihi Bapak Ibu ya. Itu tidak ada kata tidak, memang seperti itulah anak-anak yang kekasih itu. Artinya anak-anak itu yang hidup menuruti orang tua mereka. Firman Tuhan hari ini berkata, menjadi anak-anak terang, kita juga harus menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Artinya apa? Kita harus memiliki ketulusan dalam hidup ini. Hidup ini yang murni. Tidak ada niat-niat yang jahat dalam hati kita. Anak-anak itu belum mengerti, saudara, tentang politik. Anak-anak itu belum mengerti tentang bagaimana untuk berlaku curang. Anak-anak itu belum mengerti tentang bagaimana berlaku tidak adil. Makanya Alkitab berkata, menyuruh kita menjadi seperti anak-anak yang kasih di dalam hal menuruti kepada Allah, kepada Tuhan. Mari dengan hati, dengan ketulusan dan kemurnian kita mengikuti Tuhan. Bukan karena kita itu punya kepentingan apa-apa. Mengikuti Tuhan itu harus menjadi seperti anak-anak, saudara. Artinya apa? Yesus berkata, kalau engkau tidak bisa mengasihi aku, kata Tuhan, kalau engkau tidak mengasihi aku, kata Tuhan, engkau tidak layak bagiku, kata Tuhan. Kita harus tetap mengikut Tuhan dalam keadaan apapun, saudara. Yang kedua dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan dia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi anak terang, kita harus hidup saling mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita ketika kita hidup saling mengasihi? Tetapi ketika kita hidup dalam pertikaian, ketika kita hidup di dalam kekacauan, kita hidup dalam perkelahian, percekcokan, bagaimana mungkin orang bisa melihat terang dalam diri kita? Bagaimana mungkin orang bisa melihat Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengaku percaya diri kepada Tuhan, tetapi hidup itu tidak menjadi terang.
Tetapi justru sebaliknya, kita bertengkar, kita hidup dalam pertikaian, dalam percekcokan, rumah tangga yang tidak harmonis, kehidupan keluarga yang tidak akur, berantem dengan saudara, berantem dengan mertua, berantem dengan ipar, dengan semua orang, sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena begitu banyak pertikaian dalam kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan, banyak orang yang berkata dirinya anak Tuhan, tapi kita gak mampu menjadi terang. Karena kehidupannya penuh dengan kekacauan. Saya banyak melihat bagaimana saudara bertengkar dengan ipar, tidak berbicara karena hanya perkara-perkara kecil. Kita tidak memiliki kedewasaan rohani. Sementara Bapak Ibu dikatakan firman Tuhan di sini, kehidupan Kristen kita, bagaimana kita harus berdampak menjadi terang itu dilihat dari kita hidup saling mengasihi orang-orang yang di luar sana. Orang-orang dunia tuh tahu bahwa ajaran yang paling utama dalam ajaran Kristen adalah kasih, tetapi sayangnya begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi mereka tidak bisa menjadi terang dalam hal kasih. Justru sebaliknya, pertikaian, permusuhan, percekcokan. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh lah, kita bicara dalam kehidupan keluarga kita saja. Bagaimana ketika kita sebagai suami, sebagai istri tidak akur, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri kita, sehingga ketika orang tidak akur, pasti anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang broken. Ketika anak-anak menjadi anak yang broken, mereka jatuh dalam narkoba, free sex, mencari sesuatu di luar sana yang pada akhirnya membuat mereka justru makin hancur dan jauh dari Tuhan, saudara. Dan kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi saat kita hidup di dalam kasih, Bapak Ibu, maka di situ kita boleh menjadi terang bagi banyak orang. Waktu suami istri hidup akur, jauh dari pertikaian, sehingga anak-anak juga hidup rukun. Bahkan kita dengan saudara ipar, dengan mertua, dengan menantu, dengan tetangga, hidup akur dalam kasih Kristus. Itulah yang mencerminkan kita adalah anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin kau masih ada pertikaian dengan orang-orang dekat, dengan suami, dengan istri, dengan mertua, kakak adikmu, dengan siapapun itu, dengan menantu, ayo berdamailah. Dengan cara itulah kita bisa dikatakan sebagai anak-anak terang. Buanglah kepahitan, amarah, kebencian, buang hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, dengan cara kita menjadi anak-anak terang bagi banyak orang, sehingga nama Yesus itu dipermuliakan melalui hidup kita. Jangan pernah mempermalukan nama Tuhan, tetapi biarlah kita menjadi terang. Dan buang gengsimu hari ini, hidup dalam kasih, jadilah penurut firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang kekasih, dan bukan menjadi orang-orang yang memberontak. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang hidup di dalam pertikaian, amarah, bahkan perpecahan. Bapak Ibu, sedapat-dapatnya kalau hal itu dapat bergantung pada kita, mari kita hidup damai dengan semua orang. Karena dengan cara itulah kita boleh menjadi terang bagi semua orang di sekeliling kita. Jangan ada kebencian, saudara. Jangan ada amarah, jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan dan berapa lama. Mungkin gak ada yang tahu hidup kita mungkin hari ini, besok, atau kapan. Tetapi selama Tuhan masih memberikan kita waktu, berdamailah dengan semua orang. Hiduplah dalam kasih, sebab kita diajar untuk mengasihi seperti Kristus. Satu hal yang Yesus ajarkan, dia menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan bagi setiap kita. Sekalipun kita berdosa, dia tetap mengasihi kita dan mati untuk kita. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus mengasihi orang lain. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa dan renungan firman. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjadi anak-anak terang, yaitu menjadi penurut-penurut firman Tuhan, terutama dalam hal mengasihi. Ajar kami mengasihi lebih lagi Tuhan di antara sesama kami, agar kami menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.